Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, Pak Guru Gembul menyatakan keprihatinannya karena masih banyak masyarakat kita yang maaf kata masih boleh dibilang bodoh itu ya. Mungkin karena faktor pendidikan atau faktor-faktor pengalaman hidup yang ibaratnya katak dalam tempurung atau faktor-faktor lainnya. Di mana Pak Guru Gembul menilai bahwa seseorang yang mengkritisi sesuatu hal, mungkin dalam pemerintahan, dalam politik, dalam agama, yang mengkritisi malah dituduh sebagai membenci. Nah itu kan nggak benar. Mengkritisi ya mengkritisi, beda dengan membenci. Kalau membenci itu lebih ke arah merusak. Kalau mengkritisi itu berarti lebih ke arah memperbaiki atau konstruktif. Jadi nggak boleh orang kritis dianggap benci, nggak boleh. Berarti orang yang mengkritisi itu orang yang paham akan persoalan yang ada. Untuk itu, ayo kita tonton dan simak bersama di mana Pak Guru Gembul ada di podcast. Beliau menerangkan dan menjelaskan bahwa dia pernah mengkritisi Ustadz-ustadznya, sesuatu, mau dia tapi memberikan akhirnya penjelasan malah yang baik atau dituduh tidak, mau sebagai dia melakukan pembenci. pencabulan atau tidak, tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada yang meliput karena nanti kualat. Islam dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan dan kejahatan yang terjadi di sana. Kok nggak beres sih? Kita kasih solusi. Pak Guru Gembul, akhirnya datang juga. Iya, Video baru di take down ya. take down. Ngomongin Megawati bukan Soekarno Putri. Iya, tapi sebenarnya itu gara-gara nama sih. Iya. Sebenarnya bukan itu mau kita bahas. Ya. Tapi yang kita bahas adalah Anda ini kan seorang guru. Iya. Ya, jujur ya, gue mau tahu lebih dalam nih sebenarnya nih nanti perjalanannya dan background ini apa sampai akhirnya eksis di mana-mana, diundang Om Deddy Kobuzier juga, rame itu di situ tuh setelah itu tuh. Iya, rame. Nah, saya ini sebenarnya punya urgensi untuk ngundang Anda nih, lihat rame banget tentang pembulian tuh. Oh, jadi guru ya, sebagai guru saya harus nanggepin itu ya. Harus tanggepin nih. Ini tentang seperti ini tuh. Aku takut mama tolong cepet jemput. Santri di Kediri tewas diduga dianiaya. Mengapa terulang lagi kekerasan di pesantren? Pesantren ini kan kerap kali kan dulu tuh keren banget, Pak Guru. Iya. Yaitu, pokoknya anak gue nih biar belajar adab, akhlak, agama, itu pesantren. Sekarang udah berubah fungsinya, udah alih fungsi. Pokoknya anak nakal mama masukin pesantren kamu ya. Papa masukin pesantren kamu ya, biarin kamu tuh di sana tuh. Biarin kamu bakal begini. Kok seakan-akan pesantren itu pembuangan terakhir gitu loh. Langsung nih. Gas. Ya. Jadi gini nih. Gimana nih? Apalagi anak artis. Aduh. Ya tapi saya jelasin dulu tentang pesantren itu gimana ya. Ya. Jadi sebenarnya para sejarawan di Indonesia itu bersepakat atas satu hal, bahwa zaman Islam di Indonesia itu adalah awal mula dari zaman modern. Kenapa zaman modernnya di awal dari ajaran agama Islam? Karena ada pesantrennya. Oke. Jadi gini, di era Indonesia klasik itu Hindu-Buddha diantaranya, untuk bisa baca tulis, seseorang itu harus ada dalam kasta tertentu dan kemudian ketika mau baca tulis dia harus melakukan ritual tertentu. Dan karena itu, maka baca tulis itu sangat-sangat eksklusif, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Nah, di zaman Islam ketika Maulana Malik Ibrahim datang ke Nusantara dengan wali-walinya itu, kemudian banyak penyebar agama Islam datang ke Indonesia, mereka melakukan hal yang sebaliknya, mempraktekkan bahwa baca tulis adalah sebuah kewajiban untuk setiap orang. Karena ibadah harus tahu baca tulisnya, karena ritual harus bisa baca tulisnya, ilmu kuncinya adalah baca tulisnya. Maka sejak saat itu, baca tulis itu diperkenalkan bahkan sampai level orang terbawah melalui lembaga apa? Pesantren. Jadi pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang membawa Indonesia ke periodisasi modern. Karena modern itu berarti baca tulis sudah menjadi akar budaya bagi masyarakat Nusantara. Kan misalkan ya, sejarah ditulis itu syaratnya harus ada catatan tertulisnya. Artinya baca tulis itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat
satu peradaban itu terpisah dari peradaban sebelumnya. Nah, peradaban Islam diangkatnya peradaban di Indonesia berarti diangkatnya oleh pesantren dalam konteks itu. Cuman masalah-masalah berikutnya itu timbul ketika apa? Ketika pesantren yang adalah produk budaya dianggap sebagai bagian dari Islam yang tidak boleh dikritik. Jadi di zaman dulu pesantren itu gak bayar. Di zaman dulu pesantren itu adalah kiai itu orang kaya, pengusaha hebat. Karena itu dia punya banyak area sawah untuk ditanami, peternakan untuk untuk peternakan dan sebagainya. Nah, itu dikelolanya sama santri-santrinya. Kemudian santrinya nggak usah bayar, tapi kerja di situ, nanti dapat makanannya juga dari situ. Jadi produktif, simbiosisnya di situ. Nah, ketika si pesantren ini sudah dalam tanda kutip kehabisan materi untuk disampaikan, maka murid-murid yang direkomendasikan akan dipindahkan ke pesantren lain untuk diajarin materi yang lain. Maka terbentuklah jaringan pesantren di Indonesia. Jaringan inilah yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah di Indonesia. Begitu. Nah, tetapi lambat laun pesantren yang modal seperti itu diganti. Sekarang nggak usah pakai gratis-gratisan, tapi bayar. Nah, tetapi kesakralannya dipertahankan. Pada guru-guru, misalkan ya, suntangan itu menjadi sebuah kewajiban. Bahkan di beberapa pesantren, guru duduk dari sofa, dia berdiri, santri berebut ciumin bekas sofanya, bekas pantatnya itu. Dan ketika guru itu berjalan, murid-murid berebut untuk menciumi jejak kakinya. Itu ada kejadian, ada guru ongkang-ongkang kakinya diciumin oleh santri-santrinya. Kok nggak beres sih? Karena itu adalah adab dalam Islam. Nah, jadi bagian dari budaya masyarakat yang seharusnya sudah diubah, tapi karena dianggap ini adalah bagian dari Islam, tidak boleh dikritik. Kalau dikritik nanti kualat, kalau macam-macam sedikit sampai saja sama kiai berarti begini dan begitu, maka di pesantren itu benar-benar flat. Tidak semua pesantren tentu saja ya. Kita berbicara pesantren-pesantren yang macam ini gitu ya. Iya. Jadi di pesantren itu semuanya flat. Jadi ustadz-ustadznya mau dia memberikan penjelasan yang baik atau tidak, mau dia melakukan pencabulan atau tidak, mau dia melakukan persekusi atau tidak, mau dia membiarkan persekusi atau tidak dan sebagainya, tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada yang meliput karena nanti kualat. Jadi Islam dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan dan kejahatan yang terjadi di sana. Contoh pesantren misalkan banyak aktivitas seksual, homoseksual di sana. Gara-gara benar-benar terpisah laki-laki dan perempuan, tetapi si laki-lakinya misalkan syahwatnya naik dan mereka tidak diajarkan sex education, tidak diajarkan apa, jadi mereka melampiaskan pada temannya. Dan itu sering terjadi, itu sudah menjadi rahasia umum. Tetapi apakah ada yang berusaha untuk memperbaiki itu? Udahlah, ini mah pesantren dalam aja, nanti menjaga nama baik pesantren apa dan sebagainya itu ditutupi. Jadi kekerasan yang seperti ini, persekusi atau misalkan pencabulan dan sebagainya, makanya tanpa mengurangi rasa prihatin saya dan empati saya kepada korban ini, saya senang dengan adanya berita ini. Senangnya gimana? Artinya sudah semakin banyak orang yang berani terbuka. Ya walaupun ini sesuatu yang sangat buruk, ini sesuatu yang sudah terjadi, cuman maksudnya akhirnya berita-berita semacam itu tuh di-up biar mereka tuh berani introspeksi. Jadi orang yang dimaksud semoga syahid, semoga amin. Aduh saya jadi nggak tega. Tapi semoga dengan adanya berita-berita ini menguak bahwa ketertutupan itu justru adalah sesuatu yang tidak bisa kita evaluasi dan bisa aja melahirkan sesuatu yang sangat buruk. Nih, Akang kan sangat mencintai Islam kan? Iyalah. Bagaimana kalau misalkan ada orang-orang yang melakukan kejahatan tapi mengatasnamakan Islam? Oh iya. Nah, reaktif kita langsung. Nah, reaktif tentu saja. Iya. Misalkan ya, tetangga saya ikut pesantren. Ikut pesantren sejak kecil. Nah, di pesantren itu katanya disuruh hafalan Quran sekian-sekian. Kalau mereka misalkan berhasil hafalan Quran sesuai dengan target, maka mereka diminta untuk berpuasa dari jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Buka puasanya hanya jam 12 malam dan itu pun hanya nasi dengan garam. Tidak boleh lebih dari itu. Itu apaan sih? Itu ngakunya ajaran Islam, itu pesantren, itu ngakunya adalah
Karena ini untuk membuat orang-orang lebih mudah hafal Quran. Hah? Jadi ketika saya mengkritik ini, saya dihujat gara-gara nggak pro Islam, menjelek-jelekan Islam. Saya dikatakan seperti itu ketika karena saya mengkritik ini. Tamengnya tameng pesantren. Karena tamengnya pesantren, tamengnya Islam, tamengnya hafalan Quran. Jadi nggak boleh dikritik. Pokoknya dengan maksudnya padahal baik, dia itu adalah ibadah. Pokoknya kan puasa kan ibadah. Iya, tapi puasanya Tanpa pikirkan bukan dari contoh mana, tanpa pikirkan bahwa ini adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Bukanya dari jam 12 malam dan sahurnya juga sesudah makan itu udah langsung sahur lagi. Jadi sekali makan. Ya. Akibatnya apa? Banyak anak-anak di pesantren itu yang badannya kan mereka dari kecil kan pesantren di situ kan. Iya. Pertumbuhannya kurang dan IQ-nya juga kurang. Karena apa? Karena makannya susah, Stunting. stunting. Itu. Coba berani nggak ada yang ngungkap nggak seperti ini? Saya misalkan mohon maaf MUI atau yang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan ini, kenapa kita susah sekali untuk mengakui bahwa di dunia Islam itu banyak sekali kelemahan dan kesalahan yang harus kita kritik. Tetapi untuk mengkritik diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, introspeksi atas kesalahan-kesalahan kita sendiri, itu kita tuh malah dilarang, dihujat. Kenapa kamu malah menistakan agama Islam, menjelekan ajaran agama Islam, pesantrenkan simbol Islam dan sebagainya. Jadi kalau ada kekerasan-kekerasan seperti ini, karena ketika pesantren dikritik, nanti kualat loh. Aduh. Itu kan. Iya. Padahal niatnya Pak Guru Gembul, kalau tadi gua cek ya, ini dari versi gue ya Pak ya, yaitu sebetulnya kan mengembalikan Islam pada kemurniannya, quote unquote ya. Ya memang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya kita ikuti. Yang enggak, yang ngapain ikuti? Berarti Anda nabinya siapa? Kan poinnya itu. Iya kan? Ketika ada amalan-amalan yang memang mengakunya adalah ibadah, apalagi puasa disandarkan kepada ibadah-ibadah tertentu apa segala macam, tapi nggak ada contohnya yang dicontohkan Rasulullah SAW, dikritik kitanya, malah dikritik balik gitu. Iya. Jadi saya pengen menjelaskan, pesantren itu harus kita hormati, itu adalah produk budaya yang baik karena dia berhasil mengangkat periodisasi masyarakat Indonesia atau Nusantara dari klasik ke zaman modern. Pada bagian itu harus kita apresiasi. Pesantren itu harus kita apresiasi. Tetapi ketika produk budaya yang namanya pesantren itu kemudian disakralkan, dianggap bagian dari Islam sehingga kalau mengkritiknya kita jadi kualat, maka poin kehancurannya ada di situ. Ketika kita dilarang untuk mengkritik hal-hal yang itu kan pesantren itu profan. Itu sekali lagi harus digarisbawahi produk budaya. Bukan bagian dari Islam. Bagian dari Islam itu adalah apa yang diajarkan di dalamnya. Betul. Tapi lembaganya itu adalah istihad para ulama di zaman dulu di Nusantara dengan cara apa? Jadi mereka mengadopsi beberapa ajaran cara pendidikan di Cina, di India, kemudian mereka lihat dan kemudian mereka sebagiannya diambil untuk kemudian yang namanya menjadi pesantren. Nah, jadi itu sekali lagi produk budaya. Itu bagus, baik pada zamannya, tapi harus terus-terusan ditinjau dan dievaluasi agar terus sesuai dengan perkembangan zaman. Gile. Ini baru awal aja udah ngebuka banget ya. Apalagi kita bahas detail mengenai pembulian yang terjadi di pesantren-pesantren. Ya kan sempat ramai juga ya. Ada beberapa inilah berita-berita lah yang banyak. Apalagi yang ya mohon maaf anak artis ada di sekolah tersebut sehingga proses pembulian juga terjadi. Gini, gue mau agak coba nyimpang dikit bentar Pak Guru ya. Terkait obrolan kita di belakang kamera. Yaitu Anda beserta tim Anda, ya kita rahasiakan namanya, masih nyinggung mengenai ideologi atau pesantren juga kita bolehlah kita sanding-sandingkan di sini. Mungkin nanti bisa diceritain detail ya, nggak tahu dia sih nggak perlu in-frame tapi mungkin Pak Guru aja yang bisa ceritakan. Artinya ketika ada seseorang mu'alaf belajar agama yang memang metode pembelajarannya yang pas banget, qadarullah alhamdulillah, beliau mu'alaf terus belajarnya langsung kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menurut pemahaman para sahabat dan lain sebagainya, tapi malah ternyata di dalam itu sendiri banyak oknum-oknum yang menghakimi. Iya. Itu jadi wow. Boleh cerita dikit. Terserah mau nyebut bukan nyebut ya, tapi mungkin
ya bukan ideologinya atau mungkin kelompoknya atau Oke, kita sebut aja lah ya. Nggak usah disebut. ya sebut aja tadi nanti kebutuhannya tinggal disensor apa enggak lah. Gimana? Jadi Ngalir dulu aja ntar tinggal disensor kok. saya tuh punya manajer atau tim lah, atau ya yang membantu saya tuh manajer tuh 3 orang, semuanya Chinese, yang satu mualaf. Oke. Nah dari yang mualaf itu dulu dia tuh udah masuk ke dalam ajaran agama Islam karena dia senang dan sangat suka dengan ajaran Islam, di mana verifikasi terhadap berita-berita masa lalunya itu benar-benar terkonfirmasi, benar-benar jeli gitu. Jadi misalkan saya mohon maaf ya, agama-agama itu kan punya banyak cerita. Dulu ada gini gitu kan. Iya. Dulu ada gini, ini mengatakan ini mengatakan gini, kejadiannya seperti ini gitu kan. Iya. Nah, dalam tradisi Islam, semua cerita-cerita itu tidak boleh dipercaya kecuali sudah melakukan verifikasi. Verifikasi yang paling terkemuka adalah dari Bukhari, di mana setiap berita itu disasar dulu nih. Ini isinya apakah kurang lebih benar atau tidak, penyampainya siapa aja, apakah dia bisa dipercaya atau tidak, apakah dia pelupa atau tidak gitu kan. Makanya ada Sahih Bukhari itu kan Masya Iya, Allah gitu ya. itu ada ilmunya, bahkan ilmu kritik Sanadnya hadis. jelas, iya. Ada ilmu kritik hadis. Nah, jadi si manajer saya itu akhirnya masuk Islam gara-gara setiap berita-berita itu tidak langsung ya udah kita terima langsung kita imani, tidak, tapi detail sekali, jeli sekali apakah ini terpercaya atau tidak, siapa orang yang memegang otoritasnya, dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, tapi pas dia masuk Islam, dia mulai dihakimi. Kenapa baca Qur'annya udah sekian bulan, sekian tahun belum lancar? Kenapa masih gaul sama orang-orang kayak gitu? Kenapa jenggotnya belum muncul juga? Kenapa dicukur tuh jenggot? Kenapa? Bahkan ada misalkan, kenapa masih nonton film Avenger? Itu kan nggak boleh, itu ada dewa-dewa dari Yunani, nggak boleh ditonton. Kenapa masih nonton bola? Itu kan kalau misalkan orang yang nonton bola selebrasi itu berarti sombong. Kan berarti menselebrasi gitu kan, sombong. Padahal itu ini. Kenapa orang itu masih membiarkan temannya ikut demonstrasi? Padahal demonstrasi itu, terus aja dipertanyakan gitu. Nah akhirnya dia tuh sempat mau murtad lagi. Ngapain juga, saya terlalu banyak hakim, terlalu banyak aturan. Saya baru melangkah sedikit aja udah diliatin. Ini kenapa ini begini, ini kenapa begitu. Istrinya juga ikut dihakimin seperti ini dan lain sebagainya. Nah, sempat juga akhirnya mau keluar lagi tuh. Ya karena kita akuilah dalam agama Islam itu banyak sekali orang-orang yang menjudge orang lain berdasarkan pikirannya, pahamannya, tanpa melihat latar belakangnya bagaimana gitu kan. Kemarin misalkan ada kejadian yang pernah saya singgung juga di Pakistan, ada seorang perempuan pakai baju gamis panjang, di situ tulisnya halwa dalam bahasa Arab kaligrafi. Itu mau dibunuh, dipenggal, dibakar sama masyarakat. Gara-gara dikiranya itu adalah kaligrafi dari Arab, maka itu melakukan penistaan karena pakai bajunya kaligrafi Arab kayak gitu. Mirip kasusnya Agnes Monica di Indonesia itu. Tapi yang itu lebih parah lagi karena udah dikepung, udah hampir dikeroyok gitu. Nah, karena apa? Karena dihakimi. Padahal ternyata itu bukan tulisan Arab, itu bukan tulisan Al-Quran, itu bahasa Arab, halwa. Cantik, manis, lucu, cute gitu kan. Ya, tapi itu dipersekusi seperti itu. Nah, banyak sekali di kalangan kaum muslimin itu yang seperti itu. Yang mengklaim bahwa kami yang benar, lu pasti salah gitu. Saya yang ada di jalan yang lurus, kamu itu ada di cabang-cabangnya itu yang pasti masuk neraka dan sebagainya. Itu kita tuh udah biasa untuk menghakimi teman-teman kita gitu, untuk menghakimi saudara-saudara kita. Ya. Oke, ini kasih feedback dikit bentar ya buat Pak Guru dari gue nih. Lo tahu nggak tadi yang diceritain? Ini lumayan agak sedikit. Ya gue bukan masalah pahlawan-pahlawan, enggak lah. Gue juga bukan kader terdepan, enggak. Terserah lo mau nilainya gue sebagai apa gitu, terserah. Tapi tahu nggak yang barusan diceritain sama beliau? Satu pengajian tau sama gue. Loh ya loh. Ini gue buka aja di sini loh. Malu loh. Tadi kita ngomong dengerin di belakang kamera apa segala macam gitu loh. Maksudnya ya nggak usah sebut lah gimana lah apalah inilah ideologi apalah itunya, kita nggak usah bahas itunya karena sebenarnya mau dibahas juga nggak apa-apa, tapi gue tinggal kasih disclaimer aja bahwa ini adalah oknum gitu ya. Bisa aja gitu. Cuma kayaknya mungkin bahasa seriusnya mah terlalu mulia lah kata-katanya, karena memang banyak syekh-syekh di Saudi juga ya kan
dinobatkannya ketika ditanya mazhabnya apa, tinggal sebut ya, gitu. Tapi artinya bukan itunya mau gue bahas, tapi yang dimaksud itu adalah ada kawan kita ada di belakang kamera gitu ya, manajernya Pak Guru Gembul, betul ya manajernya? Iya. Iya, artinya niat mau ngaji apa segala macem, mau belajar sunnah dan lain sebagainya. Tapi ini Islamnya baru kenal, Iya. masih anget gitu loh. Iya sampai kurus itu. Lu coba deh pikir deh maksudnya. Ini dari orang kafir gitu loh, orang non muslim. Iya. Iya kan? Terus tiba-tiba kenal Islam lewat dari jalur yang ya Masya Allah, tabarakallah gitu kan, Quran dan Sunnah dan menurut pemahaman para sahabat gitu kan. Ngaji di ustadznya juga ustadz gue juga gitu ya istilahnya, di kajiannya di Bandung gitu ya. Tapi ya dihakiminnya gue yakin sih insya Allah ini bukan dari ustadznya ya, tapi dari jamaah-jamaahnya dan lain sebagainya gitu. Maksud gue, lu lihat dong dengan hakimannya kayak ngajunya masih nonton bola, selebrasi. Fikih-fikih kontemporer yang masih itu tuh Iya, tenang, itu jadi- tenang, santai dulu, kalem dulu gitu loh. Maksud gue, ya Allah, gue pernah bahas ini juga gitu loh, di fenomenal anak-anak ngaji, anak hijrah gitu ya, oknum-oknum inilah ya. Gue pernah diliatin dari ujung kepala ujung kaki gitu kan. Bini gue jilbabnya masih kecekek pada saat itu karena memang pramugari Garuda juga gitu. Terus tiba-tiba langsung syar'i banget gitu, langsung oke aku ngaji. Terus tiba-tiba besok langsung syar'i, proses lah. Gitu loh maksudnya. Makanya gue dengar ceritanya, wah gila men. Akhirnya terus di ujung kalimatnya, gue lebih baik murtad lagi aja. Gila men, ini unta merah loh. Tapi banyak yang beneran murtad lagi itu banyak. Oh banyak, sampai ateis juga banyak. Iya. Ya gara-gara itu, Iya. gara-gara dihakimi itu. Itu mau berapa banyak lagi itu butuh, kurang banyak der gitu, gimana? Coba lah, maksudnya ini ya sama yang komen-komen yang Pak Guru baca di konten-konten gua kan. Iya. Kenapa lu ngundang Mongol? Kenapa lu ngundang tretan Muslim gitu? Katanya Kenapa ini gitu loh? channel Muslim, katanya ini channel Islam, tapi kenapa ngundang Mongol? Lo tau nggak ada seorang guru gitu ya? Ya gue usah sebutin namanya. Masya Allah, pokoknya nih semoga Allah jaga beliau lah. Ustadz gua, dia datang ke kantor, terus kami waktu itu mau syuting malam hari, tapi sorenya ngobrol-ngobrol dulu lah pas segala macam di ruang meeting. Pas ruang meeting, gue minta arahan, minta fatwa, minta nasihat dan seterusnya. Ustadz, ada yang mau jual TV, gitu ya. TV digital dan seterusnya ke Ana Ustadz. Lembarannya doang, izin siarnya itu 40 miliar Ustadz. Waduh. Kami lagi nabung lah, singkat cerita begitulah ya. Doakan Ustadz semoga kasih solusi punya TV. Apa kata beliau? Der, antum buka Al-Majid, antum bikin TV kayak gitu. TV di Saudi umum. Lihat rekomendasi. Guru-gurunya nih Masya Allah gitu loh. Ya kan kayak bikin TV umum, tinggal diatur nanti begini apa segala macam. TV umum Al-Majid ada TV-nya. Kita buka di ruang meeting malam itu. Beliau rekomendasikan gitu, bikin TV kayak begini. Bikin TV tentang siarin juga olahraga, bola. Siarin juga berita, entertainment. Bikin kayak waktu itu kan NTT punya teman tuh yang The Comment itu kan, nanti bikin versinya yang lebih lebih asik. Mungkin lihat batasan-batasannya, hal-hal yang mubah juga nggak boleh juga bermudah-mudah, tapi ini mubah gitu, gas bagian sininya ustadznya. Tapi gue bingung nih jamaahnya ini Pas dibikin dihujat. nah pas kita bikin serot kasih solusi TV, hai Dedi kenapa nggak langsung pure dakwah. Maksud gue ini kan hal yang anggaplah kita nggak mau bermudah-mudah, kita jaga-jagain hal-hal syariatnya gitu ya, tapi berapa banyak loh orang sana yang dapat hidayah karena memang tayangan-tayangan berita, tayangan-tayangan entertainment, tayangan-tayangan sport. Tapi, Ada kejadian yang lucu nih. Ada petarung MMA, mixed martial art, Muslim, Mokaev namanya. Oke. Ya. Kenal gak sih? Kenal kayaknya, tapi dia nggak tahu kenal gue apa enggak. Iya, itu salah satu yang paling muda di UFC. Nah, dia tuh sekarang itu padahal dia kan ininya promosinya bagus. Dia tidak terkalahkan, dia jago banget, dia menghibur di luar dan di dalam oktagon. Tapi kemudian dia kemarin sempat mengeluarkan pernyataan bahwa saya mau berhenti aja dari tarung ini. Kenapa? Karena dilarang sama ustadznya, karena haram. Nah, kenapa haram? Kan kalau berkelahi, misalkan ya berantem di dalam oktagon, itu haram. Tapi kan Nabi pernah melakukannya, gitu kan?
Gulat tapi ya, kan, waktu gulat itu. Gulat. Oke. Tapi kan Nabi berdakwah, sedangkan ini tidak. Nah, jadi dakwah itu diejanya tuh harus ayo masuk ke dalam Islam. Nah, itu baru disebutnya dakwah gitu. Sedangkan kalau misalkan kita mencerminkan karakteristik Islam, kalau kita menunjukkan bahwa Islam juga bisa berprestasi, kalau kita misalkan bisa menampilkan tradisi-tradisi Islam dan sebagainya, kayak Habib Nur Muhammadov itu, dia kan nggak, ayo masuk Islam, dia nggak ngomong gitu, tetapi dia mengajar alhamdulillah dengan kata-kata seperti itu kan berarti mempromosikan bahwa di dunia muslim pun ada orang-orang yang bisa berprestasi, bisa kuat, itu dakwah kan namanya. Tapi itu dihujat gara-gara kamu udah terkenal tapi nggak menyebut ayo masuk Islam gitu. Nah